Baru aja orangnya pergi, langsung mulai dah bunyi piring, bunyi kayak panci tuh, bunyi-bunyi gitu. Rame gue bilang ya, rame. Ngebakar rokok gemeteran, ngisep rokok aja gemeteran. Kayak wah, kena nih aku bilang. Aku ngomong gitu. Jadi posisi duduk, aku kan posisi duduk tuh, dari duduk yang biasa jadi kayak nunduk. Kenapa nunduk? Coba, karena yang gue rasain pundak tuh berasa diteken, berat banget pokoknya. Jadi pundakku tuh berasa diteken, kayak ada orang di belakang lagi neken, entah naikin, entah nginjek atau nggak tahu dah. Yang jelas pundak tuh berat banget, sampai dia bikin kayak nunduk gitu. Begitu. Ya jujur aja waktu itu emang antara dua sih. Kalau aku kuat ya nggak kesurupan, mungkin gitu. Kalau aku nggak kuat, entah pingsan atau kesurupan. Karena itu emang interaksi yang wah, emang kerasa banget. Berasa kayak ada orang gak senang. Jadi anak dua di atas tuh diam, mereka ngeliatin cuman. Sambil wajahnya tuh wajah-wajah cemas. Aku tetap di posisi itu, nggak gerak, nggak pindah. Jadi sambil gemeter gitu badan, sambil napas ngap-ngap kayak. Jadi antara wah ini kayaknya ada yang mau masuk nih, aku bilang gitu. Makin ditekan, aduh berat ya. Gue bilang makin berat, lama-lama makin berat. Nah itu semua badan tuh merinding dari kepala sampai kaki. Kan biasanya kalau kayak gitu tuh merinding seluruh badan, terus kayak kepala tuh rasanya membesar gitu kan, kayak nging gitulah, pokoknya kayak membesar. Nah kepala tuh kerasa membesar, terus badan gemeteran, hawa panas, ya lengkap gue. Ya udah, bertahan ya cukup lama lah waktu itu, mungkin 10 menitan berasanya kayak lama banget. Temenku si Maman refleks, dia langsung muter ayat kursi. Muter ayat kursi, nutup telinga, sambil ngaji dia, baca ayat-ayat. Nah pelan barulah kamar tuh udah mulai tenang gitu perasaannya. Udah mulai nggak sepanas tadi. Itu pun kayak pundakku pun udah kayak mulai ringan gitu. Oh, jadi tadi mungkin si hantunya mungkin ya lagi neken, kalau nggak nindih, gara-gara diputerin ayat kursi, terus tambah temenku ngaji juga, langsung berubah itu hawa kamar, langsung tenang, pelan-pelan itu perlahan tuh mulai tenang, nggak mencekam gitulah, udah pelan dah normal lagi kamar tuh, jadi nggak sepanas itu. Ya, jadi itu interaksiku paling intens lah, yang bener-bener kerasa banget.
setelah tenang itu si Hari baru ngomong, gimana rasanya di bawah? Ya gitu bilang, tadi aku pindah karena emang udah datang mereka datang ya karena kita ceritain terus ya tadi, makanya suasana kamarmu ini berubah ya bang. Aku pindah karena ya ada yang gabung gitu, makanya aku suruh tadi kamu naik, dia ngomong ke aku gitu kan, tapi kamu gak mau. Ya udah kamu rasain bilang gitu. Aku bilang gak apa-apa, kan kalau kenapa-kenapa ada kalian bilang. Jadi emang ditekan banget tuh, waduh sampai capek lah, ngos-ngosan malah. Jadi gara-gara itu pembahasan kita udah mulai gak ngebahas hal itu, hal gaib lah. Takut nimbrung lagi soalnya. Nimbrung lagi kan gawat, mungkin bisa lebih ganas nih. Jadi udah habis itu kita istirahat. Yaudah lanjut besok aja ngerjain tugas itu. Si Maman ngomong, kasih Maman tidur di kos sama aku. Nah si Hari ini pulang dia. Yaudah dia ngomong, udah aku pulang dulu ya. Udah aku anterin ke bawah. Aku tanyain, masih ngeliat lagi nggak? Oh udah enggak, dia ngomong gitu. Oh ya udah pulang dia. Yaudah aku naik. Si Mama ini pakai headset sambil muterin ayat kursi. Karena si Mama ini orangnya emang penakut deh. Jadi udah besoknya iseng lah aku nanya ke ibu kos, Bu, sebenarnya nih kosan ada apa Bu? Bilang. Pertama si ibu kos ngomong, apa-apa, nggak ada apa-apa kok. Kenapa emangnya? Semalam aku sama Nana digangguin Bu. Sebenarnya bukan cuma semalam sih, udah sering sebenarnya. Cuman ya kita nganggapnya biasa aja gitu. Cuman semalam ini nih yang rada-rada sampai panas kami sama Bu. Padahal dingin loh itu, harusnya tengah malam itu tuh. Oh, barulah ibu kos ngomong, di atas kamarmu tuh ada penjaganya. Bilang, hah? Iya, penunggu kosan sini. Astagfirullah. Tenang aja kok, dia nggak ganggu, kata ibu kos itu. Sambil senyum-senyum. Oh ya udah Bu, kalau gitu nggak apa-apa. Emang kenapa? Itu temenku si Hari semalam mana ngeliatin, udah ngeliat kepala di bawah, ke atas ketemu kepala lagi. Ya udah, jadi di kamar tuh kita ngobrolin itu Bu, horor. Lama-lama kok ada yang nimbrung Bu, diteken aku bilang. Kamar tuh panas loh. Ah masa ya? Astaga, iya Bu, sumpah kamar tuh panas. Nah itu makanya kalian jangan ngomongin itu, kata ibu kos gitu. Udah nggak apa-apa aku bilangnya. Ya Bu, nggak apa-apa kok, udah biasa bilang. Yang penting berpikiran positif. Selain di kosku, pernah dulu juga waktu di kosan temen. Nah jadi si Pras sama si siapa satunya, pokoknya berdua ada si Pras, nggak tahu sama siapa, lupa. Dia keluar. Jadi kita waktu ngerjain tugas
Kita berempat di kamarnya si Pras tuh ngerjain tugas. Tengah malam lapar dong. Ya udah si Pras sama teman gue yang satunya keluar cari makan. Jadi aku sama si Maman di kontrakan gitu. Ya udah, sebelum pergi si Pras berpesan, "Widih, ntar kalau kalian dengar suara-suara atau apalah pokoknya, gak usah takut ya." Terus ketawa, aduh, pasti ngarahnya ke sana. Ya udahlah, cuman ya udah aku bilang gitu. Nah si Maman nih takut deh. Aduh, apa nih? Udah aku bilang gak apa-apa, gak mungkin tikus atau apa gitu maksudnya. Berusaha menenangkan seorang penakut tuh susah. Emang bener dong, si Pras sama temen gue yang satunya pergi keluar cari makan. Gak lama kemudian bunyi ya, air jalan sendiri, kayak ada yang muterin keran gitu. Baru aja orangnya pergi, langsung mulai dah bunyi piring, bunyi kayak panci gitu, bunyi gitu. Rame gue bilang ya, rame. Ya itu kan sering banget kayak berulang gitu suara-suaranya. Cuman aku diem aja gitu, kayak ya udahlah gitu. Cuman si Maman ya dengan wajah takutnya aku tenangin aja, udah lanjut aja ngerjain gitu kan, sampai mana tadi gitu, tetap aja ngerjain tugas gitu. Udah sambil ngerjain gitu, dia bunyi terus, kayak disengin gitu, diusilin gitu. Cuman ya aku mikir, aduh, mau di sana mau di sini sama aja, gue bilang ada aja yang ngusilin. Nah terus si Pras balik, aku bilang beneran loh, emang kontrakanmu nih rada-rada. Dia cuma senyum ketawa gitu. Ya udah apa-apa, yang penting kan kalian gak takut bilang. Ya emang sih, cuman kenapa sama kontrakanmu nih? Kau tahu juga, dia bilang dari awal emang udah kayak gitu, sering di bagian tengah. Jadi bagian tengah kamar tuh ada kayak lahan kosong gitulah, bukan tengah kamar sih, tengah rumah kontrakan, paling pinggir gitu. Jadi di tengah tuh kan kayak ada kosong gitu, kayak gudang atau apa gitulah, entah tahu, lupa. Nah tempatnya di situ, dia ngomong gitu. Jadi bunyi-bunyi itu dari situ. Nah terus kamu di sini gimana? Aku bilang ya nggak apa-apa, biasa aja gitu. Ya mau gimana lagi? Dia yang nunggu itu, ya udah, sama dia nggak gangguin kita atau menunjukkan kalau dia nggak seneng sama kita, ya apa-apa dah, anggap aja musik, ya, ngomong gitu. Jadi udah, anak-anak datang meskipun bunyi lagi, ya udah kita anggap biasa aja. Tetap sambil muter musik, nge-game gitu, meskipun ada bunyi, ya udah, tuan rumahnya aja nggak takut, ngapain kita takut gitu. Jadi ya itu aja, sekian untuk ini edisi rumah kos-kosan. Nah selanjutnya ada lagi dong gitu, banyak lah, mungkin di lain waktu lah bakal aku ceritain gitu. Kalau
Kalau untuk saat ini ya ini dulu tentang rumah kos. Selanjutnya ada kok yang ya lebih lah daripada ini. Sekian dan terima kasih.